Farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Farmasi. Sekarang kami sudah berada di Geraha Suara Muhammadiyah. Ayo guys. Baik, di sini kami sudah ada bersama Bapak Imran Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Baik. Di sini kita akan bertanya sekilas pertanyaan yang bakal kita tanyakan ke Bapak tentang majalah Suara Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifah dari Fakultas Farmasi Uadén. Dan saya Farhan Albian Soekarno dari Fakultas Farmasi Uadén. Farmasi juga. Yang kami tahu, majalah Suara Muhammadiyah ini kan terbit pada bulan Januari 1915. Agustus ya. Lalu 1915. ya, berarti bulannya salah ya Pak? Soalnya kami searching di beberapa artikel mengatakan bahwa pada bulan Januari. Tapi yang terakhir itu bulan Agustus. Agustus 1915. Pertanyaan pertama dari kami, latar belakang yang mendorong penerbitan pertama majalah Suara Muhammadiyah itu bagaimana? Dulu kan pertama kali terbit itu kan diterbitkan oleh Majelis Pustaka ya. Majelis Pustaka Partai Muhammadiyah berupa brosur, kemudian tulisan-tulisan lepas gitu ya. Nah, baru kemudian dibentuk majalah, bentuknya majalah tapi berbahasa Jawa. Dan itu baru untuk sekitar daerah daerah Jogja saja, belum meluas ke daerah-daerah lain. Kemudian perkembangannya baru daerah Jawa gitu ya. Setelah itu baru berkembang ke daerah-daerah lain dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Jawa tapi Melayu. Nah, belum menggunakan bahasa Melayu, bahasa Jawa tapi bahasa Melayu, Jawa Melayu. Nah, baru kemudian dengan bahasa Melayu, kemudian baru dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi latar belakangnya dulu untuk menyebarkan ajaran Islam melalui media cetak. Nah, belum berupa majalah. Tapi setelah beberapa tahun kemudian baru berupa majalah, tapi terbatas di kalangan Jogja dulu. Lalu ada pertanyaan yang kedua Bapak, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses penerbitan awal majalah ini? Lupa saya itu. Tapi yang jelas itu perintisnya adalah Ahmad Dahlan ya. Kemudian dibantu oleh anggota Majelis Pustaka pada waktu itu. Ada Kiai Suja kalau nggak salah itu. Tapi nama-namanya lupa saya. Tapi yang terakhir itu adalah Haji Farudin. Nah, jadi Haji Farudin itu yang menggawangi majalah Suara Muhammadiyah. Tapi tokoh-tokoh yang lain saya lupa ya. Tidak apa-apa. Pertanyaan ketiga, mengapa Muhammadiyah membuat salah satu wadah literasi dalam bentuk majalah? Ya karena waktu itu kan yang mudah dan yang gampang itu adalah bentuk majalah gitu kan. Dan dalam bentuk majalah pun baru berupa tulisan-tulisan yang sifat untuk memperkenalkan Islam dan Muhammadiyah. Jadi belum berupa
artikel-artikel atau belum itu. Jadi baru berupa istilahnya kalau ada pengajian gitu ya. Kemudian pengajian itu disebarluaskan lewat majalah. Tapi belum resmi sebagai majalah, masih berupa ya itu tadi berupa selebaran-selebaran atau apa gitu ya. Belum berupa majalah. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang yang terhadapi saat pertama kali majalah itu diterbitkan, baik dari sisi penerbit maupun distribusi? Dari segi apa nih? Tentang yang dihadapi saat pertama kali majalah ini gitu. diterbitkan. Ya, karena masih terbatas di lingkungan Jogja dan waktu itu, dan khususnya di Hindia Belanda gitu. Ya tentu saja ini kan terbitnya sebulan sekali kalau nggak salah. Terbitnya sebulan sekali, dan pada zaman Jepang itu pernah nggak terbit. Tapi edisinya tetap berjalan gitu. Misal di zaman Jepang itu tidak terbit, tapi edisinya tetap berjalan. Bukan nggak terbitnya itu karena kondisi zaman itu ya, zaman Jepang itu. Nah, kemudian setelah zaman Jepang baru terbit lagi, tapi masih sebulan sekali gitu. Sebulan sekali, kadang-kadang kadang-kadang terbitannya itu didouble gitu ya. Misalnya terbitan pertama itu ada dua nomor apa begitu. Ya sebetulnya nggak ada kendala waktu itu ya, karena karena terbatas itu ya. Jadi ya kalau kendalanya itu mungkin di dalam penyebarannya ya, karena masih terbatas gitu, dan tidak semua orang bisa mendapatkan gitu. Nah, jadi ya masih terbatas di seputar Yogyakarta, dan kemudian luas ke seluruh Jawa gitu. Baru kemudian menyebar ke daerah-daerah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi yang digunakan untuk menjaga relevansi dan daya tarik majalah ini di tengah perubahan zaman? Ya karena ini bukan majalah berita ya. Nah, kalau majalah berita mungkin beberapa tahun yang lalu sudah nggak relevan lagi. Kita kan punya misi menyebarkan Islam itu kan lewat tulisan ya. Jadi kita itu tidak pernah menyinggung yang istilahnya itu yang menyerempet sarang, enggak begitu. Nah, jadi kita memberikan pencerahan kepada pembaca. Jadi kita berbeda dengan majalah-majalah lain. Kalau majalah-majalah lain kan majalah-majalah berita ya, majalah berita. Kalau kita enggak. Nah, itulah kekuatan dari Suara Muhammadiyah itu, karena dia tidak tidak terpaku pada satu masalah saja. Walaupun kita mengangkat sesuatu tema, tapi kita angkat tema itu dalam bentuk yang lain. Jadi tidak pernah dan salah satu keuntungan dari majalah Suara Muhammadiyah, karena dia majalah khusus untuk Muhammadiyah gitu. Jadi insya Allah sepanjang keluarga besar Muhammadiyah itu masih ada, ya majalah Suara Muhammadiyah tetap ada gitu. Jadi kita nggak tergantung kepada pemberitaan atau apa begitu. Ya pernah kita bukan berhenti terbit,
tapi terbitnya itu apa namanya tertunda gitu, seperti di COVID kemarin gitu kan. Nah, itu kan beberapa nomor kita nggak terbit, tapi pada nomor selanjutnya itu dijadikan satu gitu. Jadi berapa nomor itu kita jadikan satu gitu. Jadi majalah Suara Muhammadiyah itu tidak pernah tidak terbit gitu. Nah, terbit. Iya. Jadi satu kali terbitan itu mungkin di raffle gitu ya, berapa nomor begitu. Jadi agak tebal. Jadi tidak pernah tidak terbit. Gitu. Jadi terbit terus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini, apa harapan Bapak terhadap para majalah Suara Muhammadiyah di masa depan dalam konteks perkembangan media dan pendidikan Islam? Ya, kita berharap majalah ini tetap terbit ya selama Muhammadiyah itu masih ada gitu kan, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini tetap ada gitu, tetap terbit karena pembacanya kan sudah jelas gitu. Dari kalangan Muhammadiyah, walaupun kalangan umum juga ada gitu, tapi tidak seberapa gitu. Nah, selama warga Perserikatan, warga Muhammadiyah itu masih ada, insya Allah majalahnya ini masih ada gitu. Masih terbit juga karena pembacanya sudah jelas gitu. Kita punya segmen pembaca tersendiri gitu kan, tidak tergantung tidak seperti media-media lain gitu kan. Nah, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini masih ada karena pembacanya sudah jelas. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja komposisi rubrik di majalah Suara Muhammadiyah saat ini? Ya kalau komposisinya itu ya katakanlah 100% itu 100% itu berupa masalah agama ya, tapi dibagi dalam beberapa rubrik gitu. Tapi semuanya menyangkut keislaman begitu. Jadi misalnya humaniora itu kan cerpen gitu ya, cerpen. Nah, itu pun harus kita kita arahkan kepada cerpen-cerpen yang bernafas Islam gitu, yang bernafas keagamaan. Nah, semua tulisan, semua rubrik yang ada di Suara Muhammadiyah itu kita arahkan ke sana. Kita arahkan ke sana walaupun penulisannya atau pembahasannya itu bersifat populer gitu, tapi kita arahkan ke keislaman semua. Jadi insya Allah tidak ada yang menyimpang dari garis-garis besar Perserikatan, karena semuanya kita usahakan ke arah sana, ke arah keislaman dan Muhammadiyah. Jadi sebagai tuntunan kepada warga Perserikatan Muhammadiyah. Nah ya, jadi nggak ada istilah. Itu kan beberapa nomor kita nggak terbit, tapi pada nomor selanjutnya itu dijadikan satu gitu. Jadi berapa nomor itu kita jadikan satu gitu. Jadi majalah Suara Muhammadiyah itu tidak pernah tidak terbit gitu. Terbit. Iya. Jadi satu kali terbitan itu mungkin di raffle gitu ya, berapa nomor begitu. Jadi agak tebal. Jadi tidak pernah tidak terbit. Jadi terbit terus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini, apa harapan Bapak terhadap para majalah Suara Muhammadiyah di masa depan dalam konteks perkembangan media dan pendidikan Islam? Ya, kita berharap majalah ini tetap terbit ya selama Muhammadiyah itu masih ada gitu kan, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini tetap ada gitu, tetap terbit karena pembacanya kan sudah jelas gitu. Dari kalangan Muhammadiyah, walaupun kalangan umum juga ada gitu, tapi tidak seberapa gitu. Nah, selama
warga perserikatan warga Muhammadiyah itu masih ada, insya Allah majalah ini masih ada gitu. Masih terbit. Nah, masih terbit juga karena pembacanya sudah jelas gitu. Kita punya segmen pembaca tersendiri gitu kan, tidak tergantung tidak seperti media-media lain gitu kan. Nah, selama warga perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini masih ada gitu. Karena pembacanya sudah jelas. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja komposisi rubrik di majalah Suara Muhammadiyah saat ini? Ya kalau komposisinya itu ya katakan 100% itu 100% itu berupa masalah agama ya, tapi dibagi dalam beberapa rubrik gitu kan. Tapi semuanya menyangkut keislaman gitu. Jadi misalnya humaniora itu kan cerpen gitu ya, cerpen. Nah, itu pun harus kita kita arahkan kepada cerpen-cerpen yang bernafas Islam gitu, yang bernafas keagamaan. Nah, semua tulisan, semua rubrik yang ada di Suara Muhammadiyah itu kita arahkan ke sana. Walaupun penulisannya atau pembahasannya itu bersifat bersifat populer gitu, tapi kita arahkan ke keislaman semua gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang menyimpang dari garis-garis besar persyarikatan, karena semuanya kita usahakan ke arah sana, ke arah keislaman dan Muhammadiyah. Jadi sebagai tuntunan kepada warga persyarikatan Muhammadiyah. Nah ya, jadi nggak ada istilahnya tulisan yang lebih ke arah masalah-masalah yang lain gitu. Makanya kita arahkan ke keislaman dan kemuhammadiyaan gitu. Nah, ya, walaupun cara dan bentuknya berbeda-beda gitu. Baik Pak, terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup. Oh, ya. Itu pertanyaan kita. Terima kasih, maaf atas mengganggu Nggak apa-apa. waktunya. Iya. Hai guys, kami dari Pamuk Review ingin memaparkan job desk masing-masing anggota yang mewawancarai majalah Suara Muhammadiyah. Dimulai dari Alia. Perkenalkan, nama saya Mesra Laliaziti, job desk saya sebagai pengambil video. Perkenalkan, nama saya Natifah Fazana Suha, job desk saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Farah Soekarno, job desk saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Nadia Alma Firjatullah, job desk saya sebagai pengedit dan pengambil dokumentasi.